Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi nih di video yang ketiga, yakni mengenai sistem endokrin. Langsung saja yuk untuk penjelasan yang lebih jelasnya lagi, simak video berikut. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem endokrin merupakan salah satu sistem kelenjar dan sistem regulator pada tubuh kita. Mengapa demikian? Karena tubuh kita terdiri dari dua sistem, yakni sistem kelenjar dan sistem regulator, di mana sistem kelenjar terdiri dari sistem eksokrin dan sistem endokrin, serta sistem regulator terdiri dari sistem endokrin dan sistem saraf. Itulah kenapa sistem endokrin masuk ke dalam salah satu sistem kelenjar dan sistem regulator pada tubuh kita. Umumnya, sistem endokrin ini memiliki fungsi untuk mensekresikan hormon seperti metabolisme, reproduksi, peredaran darah, perkembangan dan pertumbuhan, osmoregulasi, dan lain-lain. Karena fungsi inilah, sistem endokrin juga disebut sebagai sistem hormon. Jadi, sistem endokrin ini bekerja membawa pesan atau hormon dari kelenjar endokrin ke organ target. Untuk lebih jelasnya, sistem endokrin bekerja seperti bagian berikut, di mana dimulai dari kelenjar adrenal, kemudian membawa pesan hormon ke organ target, yakni ginjal. Mekanisme aksi hormon terbagi menjadi dua, yakni pada membran dan pada sitoplasma. Yang pertama kita bahas pada membran. Apabila sudah sampai di dekat sel sasaran, hormon akan segera berdekatan dengan reseptornya dan membentuk kompleks hormon reseptor. Pembentukan hormon reseptor terjadi melalui mekanisme yang serupa dengan penggabungan antara anak kunci dan gemboknya. Kompleks hormon reseptor akan memicu serangkaian reaksi biokimia yang menimbulkan tanggapan hayati. Contohnya yakni perubahan aktivitas enzim. Perubahan aktivitas enzim memungkinkan proses metabolisme tertentu dapat terselenggara atau terhenti. Selanjutnya yakni mekanisme aksi hormon pada sitoplasma. Hormon akan terlepas dari molekul pengemban dan masuk ke sel sasaran. Dalam sitoplasma sel sasaran, hormon berkombinasi dengan reseptor khusus sehingga menghasilkan kompleks hormon reseptor yang aktif. Kompleks tersebut memiliki daya gabung yang sangat tinggi terhadap DNA sehingga setelah masuk ke inti akan segera berkombinasi dengan DNA. Hal ini yang mengawali transkrip DNA. Pengikatan kompleks hormon reseptor pada daerah promotor akan merangsang gen tertentu untuk aktif atau pasif. Nah, teman-teman, jadi apa sih sistem endokrin itu? Nah, sistem endokrin adalah sistem yang berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur aktivitas tubuh. Terdiri atas kelenjar tiroid, kelenjar hipofise atau pituitari, kelenjar pankreas, kelenjar kelamin, kelenjar suprarenal, kelenjar paratiroid, dan kelenjar buntu. Berikut adalah contoh kelenjar yang terdapat dalam sistem endokrin serta fungsi atau peranannya dalam tubuh kita. Nah, di sini saya menggambarkan satu contoh di mana ada kasus kakak kita atau kakak yang akan mengantarkan makanan ke kamu atau kita di sekolah. Di sini saya gambarkan kakak sebagai kelenjar hipofisis, kemudian jalan raya sebagai pembuluh darah, kemudian makanan yang diantarkan sebagai hormon dan ojek yang mengantarkan sebagai darah, kemudian ada kita atau kamu sebagai organ target. Dimana di sini ojek bekerja mengantarkan makanan melalui jalan raya menuju ke tempat sekolah kita untuk mengantarkan makanan yang ingin diantarkan oleh kakak atau kelenjar hipofisis tadi. Nah, teman-teman, untuk diketahui di sini bahwa kelenjar endokrin tidak mempunyai saluran tersendiri. Oleh karena itu, digunakan peredaran darah untuk menyalurkan hormon ke organ target. Nah, teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Have a good day.